Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Jalurrohim dari kelas 2020A dengan NIM 034. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tentang anggota kelompok, yang pertama, monggo diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Irawan, NIM akhir 001. Perkenalkan, nama saya Fadlun Hadi, NIM 005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qatimul Masail, NIM 007. Perkenalkan, nama saya Riku Bagus Santoso, NIM 011. Perkenalkan, nama saya Penny Yuliasari dengan NIM 015. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatah dengan NIM 019. Perkenalkan, nama saya Agebaru Trisnawati dengan NIM 025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Direp Berdiansyah dengan NIM akhir 037. Ya, untuk materi kali ini akan disampaikan Saudara Mas Qatimul Masail. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Share screen dulu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kali ini. Materi yang akan kita bahas nanti adalah hak asasi manusia. Next. Next, Lun. Ya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir, di mana secara kodrati HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain, sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama. Berdasarkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi politik. Ketiga, hak asasi hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Kelima, hak asasi peradilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Next. Dan dasar hukum hak asasi manusia.
Hak asasi manusia dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, dalam ketetapan MPR, TAP MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Next. Upaya penegakan HAM. Yang pertama, pencegahan. Menyusun perundang-undangan HAM, pembentukan lembaga pemantau HAM, baik LCM maupun lembaga independen, pembentukan peradilan HAM, pelaksanaan pendidikan HAM. Lalu penindakan, pendampingan bagi masyarakat yang terkena kasus HAM, penerimaan pengaduan korban pelanggaran HAM, investigasi, dan penyelesaian perkara. Next. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Dasar Hukum Penegakan HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lembaga yang dibentuk Komnas HAM bertugas untuk mengkaji, mendidik, memantau, dan memediasi mengenai pelaksanaan HAM. Yang kedua, pengadilan HAM. Untuk mengadili pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ketiga, pengadilan HAM ADHOC. Untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan HAM berat di luar pengadilan. Persamaan dalam hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak adalah yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Empat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan ke-6, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dalam serangan musuh. 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Lalu, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh atau membuat penderitaan secara fisik. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Ail atas materi yang disampaikan. Monggo juga ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya Mas mau bertanya Mas. Bisa nggak? Saya mau bertanya. Monggo Mas Riko. Oke, bentar. Bagaimanakah konsepsi HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih. Apakah bisa didengar? Bisa. Oke. Bisa diulangi sekali lagi, Mas Riko. Oke, siap. Bagaimanakah konsepsi HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih. Sudah. Monggo dari teman-teman yang bisa menjawab. Kayaknya sing jawab lagi. Baik, terima kasih Mas Riko atas pertanyaannya. Bagaimana konsepsi HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945? Ya, pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Gitu, terima kasih. Iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Siap. Ini pertanyaan Mas. Menurut Anda bagaimana untuk menegakkan HAM di Indonesia saat ini? Bisa diulangi lagi? Menurut Anda bagaimana penegakan HAM di Indonesia saat ini? Apakah sudah atau belum? Baik. Monggo dari teman-teman. Ya, baik. Menurut saya, sebagian ada yang terlaksana dan sebagian juga ada yang belum terlaksana. Banyak juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani oleh pemerintah. Jadi masih ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Gitu. Contohnya apa ya, Mas? Takok ae tele polisi, Om. Ya, banyak dari kita sendiri pasti kan juga pernah melanggar HAM, seperti membuli atau gimana gitu kan, juga termasuk dari pelanggaran HAM. Oke, baik, terima kasih. Terus kalau dari
sisi pemerintah juga membatasi pendapat kita juga termasuk dari pelanggaran HAM. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin bertanya, Mas. Monggo. Jelaskan bagaimana awal mula terbentuknya Komnas HAM. Terima kasih. Waduh. Ya kalau ini dari sisi sejarah ya, monggo dari teman-teman yang mengetahui sejarahnya bisa dijelaskan. Monggo dari teman-teman yang bisa menjawab. Ya, baik. Saya bantu jawab ya, Mas. Terima kasih, Mas Rizky. Jadi awal mula terbentuknya Komnas HAM yaitu Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Seperti itu, Mas, untuk pertanyaan dari Mas Yeri. Oke, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Sama-sama. Saya izin bertanya. Monggo. Baik. Pertanyaan saya, tujuan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah Angel. apakah pertanyaannya bisa didengar tadi? Soalnya di sini ramai tadi. Oke, bisa diulangi sekali lagi. Baik, saya ulangi. Tujuan dibentuknya Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75 yaitu seperti apa, Mas? Tujuannya? Tujuan dibentuknya itu. Oh ya, baik. Jadi yang jelas itu pasti untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu, Mas. Terima kasih. Jika dari teman-teman ada tambahan, monggo. Saya, Mas, akan menambahi sedikit. Siap. Dari pertanyaan di atas, saya akan menambahi. Yang pertama, meningkatnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi masyarakat Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Riko atas tambahannya. Nggih, Mas Ail. Ya, sekarang saya yang ingin bertanya. Kenapa di Indonesia pada saat ini masih banyak terjadi pelanggaran HAM? Nah, apa itu alasannya? Terima kasih. Izin menjawab. Monggo. Karena kurangnya penegakan hukum di Indonesia, Mas. Jadi pelanggaran HAM banyak terjadi. Karena yang langgar itu tidak dihukum secara setimpal gitu, Mas. Nah, apakah cuma
penegakan hukum atau ada yang lainnya, Mas? Kalau menurut saya cuma penegakan hukum, Mas. Tapi kalau teman-teman yang lain kurang tahu, monggo yang bisa jawab. Terima kasih, Mas. Kalau menurut saya, lemahnya hukum di Indonesia menjadi para pelanggar HAM bisa berleluasa untuk melanggar hak asasi manusia yang ada di negara kita. Seperti itu, Mas. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga tidak termasuk faktor yang terjadi banyak pelanggaran HAM di Indonesia? Apakah cuma faktor hukumnya atau juga dari masyarakatnya? Gitu. Kalau menurut saya sih dua-duanya. Gara-gara hukum di Indonesia lemah, mungkin untuk sebagian orang bisa dengan leluasa melanggar peraturan hak asasi manusia yang ada di negara ini. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Mas. Monggo, Mas. Kan akhir-akhir kemarin kan membaca berita tentang itu konflik di Papua. Iya. Ya. Nah, itu kan ada polisi yang tertembak itu, hingga meninggal itu. Jadi, Nah, itu bagaimana, Mas, menurut Anda? Apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau bagaimana? Dan untuk penegakan hukumnya bagaimana? Terima kasih. baik, terima kasih, Mas. Ya, kalau menurut saya itu termasuk pelanggaran HAM. Kenapa? Karena dalam HAM sendiri ada hak mengenai kita untuk hidup. Jadi, ketika kita merenggut nyawa seseorang, kita sudah melakukan pelanggaran HAM. Gitu, Mas. Terima kasih. Jadi, untuk hukumannya ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib memberi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jawabannya sangat jelas. Siap. Monggo dari teman-teman yang lain. Saya izin bertanya, Mas. Monggo. Dalam hak asasi manusia apakah ada upaya, Mas? Terima kasih. Gimana, Mbak? Dalam hak asasi manusia apakah ada upayanya? Upaya apa ya? Upaya upaya untuk memajukan atau menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Apakah dalam hak asasi manusia ada upaya? Gimana, Mbak? Nggak paham pertanyaannya. Kita juga tidak paham, Mbak. Gini, Mas, maksudnya upaya apa saja yang dilakukan di Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia, gitu, Mas. Sudah jelaskah? Oh alah. Om. Sudah? Iya, sudah. Pitek nih. Monggo dari teman-teman yang bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Mbak Aki atas pertanyaannya. Kalau upaya ya bisa dilihat dari pembentukan perundang-undangan mengenai
hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Begitu. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Izin menambahi dari contoh dari lembaga-lembaganya, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Contoh dari lembaganya yaitu seperti Komnas HAM sendiri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum. Dan yang keempat, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Seperti itu, Mas. Yes, Mas Rizky. Baik, saya izin bertanya. Ya, mengenai kasus korupsi, apakah itu melanggar hak asasi manusia? Terima kasih. Kalau menurut izin jawab ya Mas ya. Menurut Ya, saya itu monggo Mas Taklun. kalau apa sih ini korupsi itu melanggar hukum. Terus kalau dia dihukum biasanya itu ya apa pokoknya mengatasnamakan HAM, berlindung di bawah hukum HAM gitu. Nek menurutku. Ya, terima kasih atas jawabannya. Monggo dari teman-teman yang lain, apa korupsi juga termasuk dari pelanggaran HAM? Mas Robi, Tentu saja melanggar lah Mas, menurut saya. Karena di situ kan ada alasannya Mas. kan yang dikorupsi berupa dana yang seharusnya apa ya bilangnya? Diperuntukkan untuk rakyat. Nah, ada hak untuk rakyat dan di situ dia ambil oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Robi. Jadi intinya hak yang dimiliki oleh warga negara intinya ya dirampas lah seperti itu. Baik, terima kasih. Monggo dari teman-teman barangkali ada pertanyaan yang lain. Saya mohon izin bertanya, Mas saya. Monggo. Apakah menurut Anda hak asasi manusia bersifat universal? Ya, kalau menurut saya ya bersifat universal. Kenapa? Hak asasi manusia kan kita dapat sejak lahir. Jadi bersifat universal karena setiap manusia itu memiliki hak yang sama, entah di mata Tuhan atau di mata hukum. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mas saya. Ya, sama-sama.
Apakah ada pertanyaan yang lain? Monggo disampaikan. Iya, saya izin bertanya. Jadi bingung beta kok apa ini? Takok ae Ya kok. tadi kan, Monggo ya unek-unek tadi kan kita disampaikan. berbicara mengenai hak, sekarang kita beralih ke kewajiban. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Eh eh, pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi kewajiban tersebut? Begitu. Terima kasih. Seperti eh, kewajiban kita untuk membayar pajak, terus kewajiban kita untuk bela negara, kontribusi untuk negara, apakah sudah kita lakukan? Terima kasih. Izin menjawab, Mas. Monggo, Kalau Mas. pajak saya sudah bayar, Mas. Taat Oh, saya. siap. Oh, siap. Itu sudah melakukan kewajiban tersebut, Mas, saya. Begitu. Ya, Izin baik. menambahi, Mas. Monggo. Kalau menurut saya sih untuk sebagian orang mungkin sudah, untuk sebagian orang mungkin belum. Karena setiap orang kan memiliki kewajibannya masing-masing. Jadi mungkin ada yang belum bisa membayar pajak dengan alasan belum gajian atau bagaimana seperti itu. Ya, baik. Tapi pada kenyataannya di luar sana banyak yang menuntut hak tanpa memikirkan kewajiban mereka. Nah, itu apa tanggapan kalian mengenai hal itu? Sudah. Karena waktunya sudah habis. Langsung saja diakhiri. Ayo, Mas. Oh ya, Langsung saja tutup. monggo Mas Robi ditutup. Terima kasih untuk